Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, haha, semoga dalam sehat ya. Mari kita pelajari tentang, kalau dilihat di gambarnya tentang apa ya? Betul, tentang diagram batang, khusus diagram batang. Oke, lanjut ya. Nah, langsung saja bagaimana cara membacanya dan mempelajari soal-soal yang terkait di dalamnya. Langsung saya berikan diagram batang seperti ini. Nah, bermacam-macam warna ya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini adalah diagram dari survei kunjungan siswa ke perpustakaan dari suatu sekolah di bulan Agustus. Nah, untuk yang vertikal itu menunjukkan jumlah siswanya, yang horizontal menunjukkan harinya. Nah, misal ada yang ditanyakan seperti ini, berapa jumlah pengunjung di hari Senin? Nah, kemudian berapa jumlah pengunjung di hari Jumat? Hari apakah jumlah pengunjung terbanyak? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berarti nanti fokus di hari Senin. Jumlahnya berapa ya yang hijau ini? Berarti langsung menuju ke sebelah kirinya. Oh, ada 350 orang. Nah, kalau yang hari Jumat ada berapa ya? 250. Nah, di sini Jumat yang biru. Teis ke kiri. Nah, di sini di atasnya satu ruas dari 200. Nah, satu ruas itu menandai 50. Berarti kalau dari 200 ke atasnya satu ruas berarti 250. Kemudian, hari apakah pengunjung yang terbanyak? Nah, kalau yang ditanyakan terbanyak berarti pada diagram batang ini dilihat adalah yang tertinggi. Kalau yang tertinggi adalah warna merah ya. Warna merah itu di hari Selasa. Berapa jumlahnya? Nah, berarti 550. Jawabannya untuk harinya saja, berarti harinya Selasa. Nah, ini cara membaca tabel yang masih tahap awal, masih sederhana gitu ya. Selanjutnya, misalkan mau yang seperti ini, yo. Nah, ada dua kategori di satu hari. Nah, di sini untuk yang perempuan warnanya hijau, yang laki-laki warnanya ungu. Nah, sekarang pertanyaannya misalkan seperti ini. Berapa jumlah pengunjung perempuan? Nah, berapa selisih pengunjung di hari Senin? Berapa jumlah selisih pengunjung perempuan di hari Senin dan Rabu? Berapa selisih rata-rata pengunjung perempuan dan laki-laki? Nah, untuk soal yang pertama, jumlah pengunjung perempuan, berarti fokus di yang warna hijau ini, diagram batang yang warna hijau, berarti 350 untuk hari Senin, ditambah Selasa 550, Rabu 200, Kamis 400, kemudian yang Jumat 250, sehingga totalnya adalah 1700 orang. Nah, untuk selisih pengunjung di hari Senin berarti fokus untuk hari Senin selisih antara yang jumlah pengunjung perempuan dan laki-laki. Perempuan ini 350, laki-laki 400. Berarti selisihnya 400 dikurangi 350. Berarti ketemunya adalah 50 orang. Kemudian pertanyaan berikutnya, jumlah selisih pengunjung perempuan di hari Senin dan Rabu. Perempuan berarti yang hijau. Kemudian hari Senin sama Rabu. Senin tadi 350. Rabu ada 200. Berarti yang besar kurang yang kecil ya. 350 dikurangi 200. Ketemu 150 orang. Yang pertanyaan selanjutnya, rata-rata selisihnya untuk perempuan dan laki-laki. Berarti langkah pertama sebelum menentukan selisihnya dari rata-rata tersebut harus dicari rata-rata per satu untuk perempuan berapa, untuk laki-laki berapa. Untuk perempuan tadi sudah di jumlah totalnya 1.700, berarti 1.700 dibagi 5 karena jumlah harinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu 340. Ini untuk rata-rata perempuan. Rata-rata laki-laki berarti jumlahnya tadi sudah dihitung, yang ungu ini jumlah totalnya 1750 dibagi 5 ketemu 350. Wah, rata-ratanya cantik ya, pas bilangannya bulat. Berarti selisih rata-ratanya jadi berapa? Berarti 350 dikurangi 340 ketemu 10. Nah, ini lebih kompleks dari soal yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama cuma satu
satu diagram batang di satu hari, kalau yang di sini ada 2 kategori. Nah, silakan lebih dipahami lagi. Oke, berikutnya. Nah, langsung ke soal AKM kemarin untuk yang statistik. Nah, di sini ada survei belajar. Nah, survei belajar kalau di keterangan soal kemarin adalah secara umum untuk 1000 siswa. Nah, 1000 siswa itu ada sebagiannya untuk SMP, ada sebagian untuk SMA. Tetapi diagram batang yang pertama ini adalah keseluruhan. Jadi untuk SMP ditambah dengan SMA, diagram batangnya seperti ini. Yang dikategorikan juga untuk survei kebiasaan belajar secara individu dan secara kelompok. Nah, secara kelompok berapa, secara individu berapa? Nah, totalnya 1000 ya. Sedangkan secara individu jumlah siswanya, baik yang SMP ataupun yang SMA jumlahnya 750. Kemudian untuk yang belajarnya kelompok, nah ada 280. Yang belajar kelompok totalnya untuk yang SMP dengan yang SMA ada 280. Diingat, jumlah yang kelompok 280. Selanjutnya, di dalam diagram batang umum ini dibagi lagi menjadi sub-sub, yaitu yang pertama yang SMP. Nah, di dalam total tadi ternyata di dalam SMP totalnya ada 450 siswa. Di dalam 450 siswa yang suka belajar secara individu ada 300, yang secara kelompok ada 150. Kalau tadi totalnya 280 ya. 280 itu terbagi untuk yang SMP 150. Selanjutnya untuk yang SMA totalnya ada 550, di mana untuk yang suka secara individu ada 420, yang kelompok ada 130. Nah, 130 yang tadi SMP 150. Nah, selanjutnya kalau dari paparan tadi pada diagram batang, kemudian ditanyakan seperti ini. Banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari sampel keseluruhan sama dengan banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari subsampel 1 yang SMP ditambah dengan banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari subsampel 2. Nah, ini soal cerita. Nah, soal cerita ini akan lebih mudah kalau kita bisa menerjemahkannya dalam kalimat matematika. Nah, seperti ini. Nah, saya buat singkat aja. BK artinya belajar kelompok secara keseluruhan. Tadi yang di diagram pertama ya, di diagram pertama total yang suka belajar kelompok ada 280. Nah, ini yang suka belajar kelompok ada 280. Kemudian yang suka belajar kelompok 1 itu yang SMP ada 150. Nah, ini SMP ada 150. Kemudian yang sub 2 yang SMA yang suka belajar kelompok ada 130. Nah, ini sudah dicari. Nah, selanjutnya ternyata di jumlah 150 dengan 130 itu hasilnya 280. Nah, betul. Maka di sini dikatakan sama dengan jumlah keseluruhan ternyata sama dengan hasilnya kalau di jumlah yang suka belajar pada SMP ditambah dengan yang suka belajar pada SMA. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Persentasenya, ini dicari persentasenya, sama tidak? Kalau jumlahnya sama, apakah persentasenya sama? Nah, jumlah keseluruhan tadi berarti 280, berarti pakainya ingat seperti pecahan. Kalau pecahan berarti di sini bagiannya dari, kalau keseluruhan berarti keseluruhan sampel. Tadi keseluruhan sampel adalah 1000. Dalam persentase berarti kali 100%. Nah, yang SMP tadi total siswanya ada 450. Nah, yang suka belajar kelompok ada 150. Berarti 150 per 450.
kalikan 100%. Nah, yang suka belajar kelompok SMA ada 130 per 550 karena total yang SMA ada 550 kalikan 100%. Nah, ketemunya ini yang dijumlah untuk masing-masing sub ketemu 57%. Kemudian untuk persentase yang total yang suka belajar kelompok ada 28%. Oh, ternyata dalam persentase itu tidak sama. Nah, apa alasan untuk perbedaan ini? Alasannya tadi ini, bahwa persentase siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari masing-masing sub ini tidak dibagi atau tidak berdasarkan subsampel secara keseluruhan. Bukan 1000 di sini ya, tapi 450, di sini 550. Tergantung dari jumlah yang di SMA 550, yang di SMA 450. Nah, itulah kenapa tidak sama jika dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, itu ya jawabannya. Semoga bermanfaat. Di sini dipelajari diagram patang dari mulai sederhana, kemudian meningkat kompleks, kemudian dengan berbagai macam pertanyaan di dalam satu diagram batang. Semoga membantu ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.